Iya. Kita setuju Omnibus Law ini didorong untuk perbaikan tata regulasi kita. Iya. Nah, tapi kemudian bukan berarti dia menafikan sekian banyak undang-undang yang ada di atasnya. Kita berharap RUU ini benar-benar mengakomodir ya. Konsiderannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jangan kemudian menabrak itu. Kemudian juga harus berkaca kepada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Itu kan poin-poin yang sebenarnya banyak ditabrak. Kemudian kita berharap undang-undang ini lebih partisipatif, terbuka, dan inklusif dalam pembahasannya. Sehingga semua orang bisa dilibatkan, tidak menggunakan kacamata kuda dari pihak pengusaha. Jadi undang-undang ini benar-benar didorong untuk menjadi sebuah ruang mendorong stimulan industri lokal dan industri nasional, sehingga kita bisa mendorong yang namanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, sampai mendorong misalnya naiknya neraca perdagangan kita. Karena kan sebenarnya ini yang bolak-balik menjadi problem. Dan salah satu yang paling utama adalah bagaimana reformasi birokrasi bisa berjalan. Salah satu faktor yang menyulitkan investasi adalah gagalnya reformasi birokrasi. Dan itu sudah dikeluhkan berulang kali sebenarnya oleh para investor. Kemudian juga penegakan hukum. Salah satu problem kan soal kepastian hukum. Tapi kemudian ketika kepastian hukum tidak disentuh dalam RUU ini, ya aku pikir juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi hentikan misalnya ruang buat eksploitasi lingkungan dan manusianya. Tetapi jadikan ini bagaimana mendorong inovasi, investasi yang mampu mengangkat perekonomian negeri ini. Salah satunya SDM kita yang harus didorong dengan mensyaratkan investasi melakukan transfer pengetahuan dan menjadi stimulan. Kalau tidak sampai ke tahap itu sia-sia. RUU ini akan lari dari substansinya. Dengan kondisi sekarang, karena terimport ya Bang, itu kan lama ya Bang. Itu 200. Itu kira-kira bisa menjawab nggak? Belum. Hal-hal apa Bang yang dilabrak tadi, yang Abang bilang tadi jangan melabrak Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal apa jadi yang Misalnya distribusi kewenangan lembaga. Iya. Pasal 170 yang menyatakan Perpres bisa membatalkan undang-undang, kemudian Presiden bisa membatalkan Perda. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menyatakan itu tidak bisa. Iya. Dan undang-undang itu kan jelas sebenarnya ketika kita menganut sistem demokrasi harus ada distribusi kewenangan antar lembaga. Nah, ketika kemudian itu ditarik semua ke kewenangan eksekutif pusat, berarti kita mengembalikan ini ke dalam demokrasi terpimpin era Bung Karno dan juga ke dalam Orde Baru era Soeharto. Dan kemudian misalnya soal UMKM koperasi ketika terjadi deadlock, kekacauan lah misalnya bolak-balik, itu semua dikembalikan ke tangan eksekutif Presiden. Dan itu nabrak loh. Belum lagi soal lingkungan tadi. Soal lingkungan, kemudian soal penghidupan yang layak. Itu yang Ambigunya begini, misalnya niatnya kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan? Ya. Tapi kemudian yang muncul adalah eksploitasi. Apa, Dedi? Itu kan ambigu namanya, Kita. ya kan? Ya, kita bicara misalnya mau mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sumber daya manusia, tetapi kemudian yang kita paksa adalah masuknya investasi dan melakukan fleksibilitas terhadap sistem ketenaga kerjaan. Itu kan dua hal yang berbeda dan sangat ambigu. Kita tidak bicara misalnya apa yang menjadi pokok persoalan, tapi menggeser persoalan. Mendorong misalnya terjadinya upah murah, orang perselisihan hubungan industri cukup diselesaikan dengan mediasi, kan? Sementara di satu sisi Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatakan negara bertanggung jawab untuk penghidupan yang layak bagi warganya. Jadi kan nabrak sebenarnya. Soal setiap warga negara berhak atas lingkungan yang sehat, tapi kemudian analisis masalah dampak lingkungan dalam pemberian izin investasi dihilangkan.
Itu kan nabrak itu jadinya.